Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertiwi Nur Prihatin dan rekan saya Rahmat Rizky Nursadi. Di sini kita akan mempresentasikan materi pertemuan 13 dari mata kuliah Manajemen Operasi. Definisi Six Sigma. Sigma, huruf abjad Yunani ke-18 adalah istilah statistik untuk menunjukkan penyimpangan standar atau standar deviation, suatu indikator dari tingkat variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses. Dalam penggunaan bisnisnya, kata itu menunjukkan cacat pada output suatu proses dan membantu kita memahami sejauh mana proses itu menyimpang dari kesempurnaan. Sedangkan Six Sigma merupakan konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat atau kerusakan. Mencapai 6 sigma berarti bahwa suatu proses menghasilkan hanya 3,4 cacat per sejuta peluang. Dengan kata lain bahwa proses itu berjalan hampir sempurna. Six Sigma pun merupakan falsafah manajemen yang berfokus pada penghapus cacat dengan cara menekankan pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses itu menurut Bru tahun 2002 nomor 2. Tujuan Six Sigma adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengurangi berbagai variasi proses yang merugikan, mereduksi kegagalan-kegagalan produk atau proses, menekankan cacat-cacat produk, meningkatkan keuntungan, mendongkrak moral karyawan, dan meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal. Six Sigma menekankan penghilangan kesalahan, penghilangan sampah, dan meminimalisir pengerjaan kembali barang yang cacat. Dengan demikian, biaya yang semula digunakan untuk hal-hal tersebut dapat dikurangi sehingga keuntungan yang diperoleh organisasi akan meningkat. Six Sigma merupakan simbol kesempurnaan penyelenggaraan manajemen mutu. Sigma merupakan simbol dari standar deviasi yang lazim kita temui dalam ilmu matematika dan statistika. Dengan demikian, konsep ini mengukur besar penyimpangan yang terjadi dari proses yang dilakukan. Makin tinggi nilai sigma yang diperoleh, maka makin sempurna proses yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Patut diketahui bahwa rentang nilai sigma yang digunakan adalah 1 hingga 6. Berikut di bawah ini merupakan filosofi dari penerapan metode Six Sigma menurut Pande tahun 2003 nomor 83. Yang pertama, fokus yang sungguh-sungguh kepada pelanggan didukung oleh sikap yang mengutamakan kebutuhan para pelanggan. Juga sistem dan strategi yang berfungsi untuk mengikatkan bisnis kepada suara pelanggan. Yang kedua, manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta dengan sistem-sistem pengukuran yang efektif yang melacak hasil dan hasil akhir maupun proses, input dan faktor-faktor prediktif lainnya. Yang ketiga, fokus proses, manajemen, dan perbaikan. Sebagai sebuah mesin untuk pertumbuhan dan sukses, proses-proses dalam Six Sigma didokumentasikan, dikomunikasikan, diukur, dan diperbaiki pada basis terus-menerus. Proses-proses tersebut juga dirancang ulang secara berkala untuk tetap berada pada kebutuhan saat ini dari pelanggan dan bisnis. Yang keempat, manajemen proaktif meliputi kebiasaan dan praktik-praktik yang mengantisipasi masalah dan perubahan-perubahan, menerapkan fakta dan data, dan asumsi-asumsi pertanyaan mengenai tujuan dan bagaimana kami melakukan sesuatu. Yang kelima, kolaborasi tanpa batas. Kooperasi khusus di antara kelompok-kelompok internal dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra rantai persediaan. Yang keenam, dorongan untuk sempurna, tetapi toleransi terhadap kegagalan. Hal ini memberikan kebebasan kepada orang-orang di dalam Six Sigma untuk menguji pendekatan-pendekatan baru, bahkan sementara mengelola resiko dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian mencapai palang, kinerja, dan kepuasan pelanggan. Definisi Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika Serikat, dipelopori oleh pakar kualitas Deming, Juran, Crosby tahun 1950, dan lebih populer sejak tahun 1980-an. Diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ada beberapa definisi Total Quality Management menurut Hasmi. Total Quality Management adalah filosofi manajemen yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi, baik pemasaran, keuangan, desain, rekayasa, produk, dan pelayanan konsumen.
terfokus untuk memenuhi keinginan konsumen dan tujuan organisasi. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses Total Quality Management bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Crosby berpendapat TQM adalah strategi dan integrasi sistem manajemen untuk meningkatkan kepuasan konsumen, mengutamakan keterlibatan seluruh manajer dan karyawan, serta menggunakan metode kuantitatif, itu menurut Budd dan Cozzolino, tahun 1993 nomor 106 sampai 107. Menurut Dale tahun 2003 nomor 6 mendefinisikan TQM adalah kerjasama yang saling menguntungkan dari semua orang dalam organisasi dan dikaitkan dengan proses bisnis untuk menghasilkan nilai produk dan layanan yang melampaui kebutuhan dan harapan konsumen. Menurut Giptono dan Diana tahun 2001 nomor 4, TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Total Quality Management adalah sebuah filosofi yang melibatkan setiap pelaku dalam organisasi atau usaha. Dalam sebuah usaha, perbaikan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan mencapai kepuasan pelanggan. Dari definisi TQM tersebut, ada 3 kunci utama dalam pelaksanaan TQM, yaitu yang pertama continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Yang kedua, keterlibatan seluruh anggota dalam organisasi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan atau usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan. Kelebihan karakteristik Total Quality Management sebagai paradigma baru menuntut komitmen jangka panjang dan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional. Secara sederhana, paradigma dapat diartikan cara pandang atau cara berpikir. Secara umum, menurut Giptono, karakteristik Total Quality Management sebagai berikut. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama tim, perbaikan tim secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode TQM, pengendalian kualitas harus dilakukan memenuhi proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan PDCA, Plan Do Check Action, yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edward Deming, seorang pakar kualitas ternama kebangsaan Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus Deming. Teknik PDCA merupakan suatu metode untuk melakukan perbaikan proses secara kontinu. Teknik ini merupakan sebuah siklus yang dipopulerkan oleh W. Edward Deming tanggal 14 Oktober 1900 sampai dengan 20 Desember 1993, yaitu seorang profesor, pengarang buku, pengajar, dan konsultan. Ia dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern, sehingga siklus ini sering disebut juga dengan siklus Deming. Siklus PDCA atau siklus rencanakan, kerjakan, cek, tindak lanjuti adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Deming, yang merupakan pencetus dari siklus PDCA, mengatakan bahwa jika organisasi ingin menghasilkan mutu dari produk atau jasa yang akan dihasilkan, maka roda siklus PDCA harus berputar. Artinya, proses Plan to Check Action harus dijalankan, pekerjaan harus direncanakan, rencana yang telah dibuat harus dijalankan, pelaksanaan pekerjaan dimonitoring, diukur, atau dinilai. Hasil penilaian dilakukan analisis. Hasil analisis digunakan untuk merencanakan pengembangan berikutnya. Demikian seterusnya hingga siklus PDCA berjalan dan organisasi akan selalu mampu memenuhi standar mutu dan berkembang secara berkelanjutan. Menurut Syahyu Sugiano, siklus PDCA dapat diibaratkan seperti sebuah bola yang harus didorong naik menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan yang letaknya di atas. Untuk itu, perlu upaya dan tenaga yang tidak sedikit untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa upaya, mustahil bola siklus PDCA tersebut akan mencapai tujuannya.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai mutu tertentu itu harus diupayakan, diusahakan dan didukung oleh semua pihak yang berkepentingan. Mutu yang baik tidak mungkin datang dengan sendirinya.